Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia. Selamat datang di channel Haryo Nurinardi. Kali ini saya hendak membahas mengenai pajak tanah. Pajak tanah di Indonesia, khususnya di Jawa, diperkenalkan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Lieutenant Gubernur Inggris di Indonesia. Nah, sistem pajak tanah ini diperkenalkan oleh Raffles merupakan bagian dari ide liberalisasi di tanah jajahan. Raffles memperkenalkan sistem pajak tanah karena terinspirasi keberhasilan sistem yang sama di India. Sistem pajak tanah Raffles ini diperkenalkan untuk memperbaiki sistem paksa, yaitu penyerahan wajib, yang dianggap memberatkan bagi penduduk. Nah, Raffles ingin menghapuskan sistem penyerahan paksa dan kerja rodi dan menggantinya dengan memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam tanaman dan menjualnya. Nah, dalam pandangan Raffles, sistem pajak tanah ini dianggap lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi pemerintah karena dengan adanya pajak tanah bisa memberikan kontinuitas pendapatan pemerintah yang mantap, sementara bagi petani memberikan kebebasan dan kepastian hukum mengenai hak-hak mereka atas tanah. Dan itulah yang menjadi tujuan sistem pajak tanah ini, yaitu kebebasan dan kepastian hukum, serta untuk merangsang petani untuk menanam tanaman perdagangan dan menjualnya. Diberi kebebasan kepada petani untuk dua hal itu. Sementara bagi pemerintah, tujuan pajak tanah adalah kelestarian pendapatan negara yang mantap. Sebelum Raffles memperkenalkan sistem pajak tanah ini, maka petani diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Itu idenya Raffles. Nah, agar petani mendapatkan kebebasan pada satu sisi, sementara pada sisi yang lain pemerintah atau juga dalam hal ini negara bisa mendapat legalitas dalam memungut hasil tanaman, maka Raffles kemudian merumuskan 3 asas perubahannya. 3 asas perubahan yang diperkenalkan Raffles di dalam mengelola tanah jajahan. Yang pertama, menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan rodi dan memberi kebebasan penuh kepada para rakyat atau petani untuk menentukan jenis tanaman dan jenis tanaman yang hendak ditanam dan diperdagangkan tanpa unsur paksaan. Yang kedua, pengawasan atas tanah-tanah secara terpusat dan langsung, serta penarikan pendapatan dan pungutan sewaannya dilakukan oleh pemerintah tanpa perantaraan para bupati. Bupati dikembalikan fungsinya sebagai birokrasi, bagian dari birokrasi pemerintah kolonial. Dan dengan demikian, maka bupati dibebaskan dari ikatan-ikatan tradisional yang seringkali dijadikan sebagai dasar untuk melakukan paksaan atau penindasan kepada petani atau rakyat. Di sini bupati dijadikan sebagai bagian dari birokrasi pemerintah. Mereka menjadi pegawai pemerintah kolonial yang harus mengerjakan fungsi-fungsi birokrasi yang sesuai dengan azas pemerintahan barat. Nah, untuk tanah bagaimana? Nah, tanah sesuai dengan azas Forsten Domain, maka semua tanah itu menjadi haknya negara. Didasarkan atas anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah. Ini sesuai dengan asas Forsten Domain. Karena apa? Karena
pemerintah kolonial adalah pengganti raja-raja di Jawa, di Indonesia. Oleh karena itu, petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Oleh karena itu, petani harus membayar sewa tanah atau pajak tanah yang digarapnya. Itu 3 asas perubahan Raffles mengenai sumber daya tanah, birokrasi pemerintah, dan sumber daya tanah, birokrasi pemerintah, dan pengelolaan atas tanah. Nah, dalam itu menjadi dasar bagi Raffles untuk memperkenalkan pajak tanah. Ya, di sini dasarnya itu, ya, tanah milik pemerintah kolonial. Bupati dijadikan pegawai kolonial. Ya. Petani boleh menanam tanaman apapun, ya, boleh memperdagangkan. Nah, itu menjadikan dasar Raffles dalam menarik pajak tanah. Nah, isi pokok pajak tanah adalah berpangkal pada pemungutan atas semua hasil tanaman milik petani, baik di lahan persawahan yang ada irigasinya maupun lahan tanah kering atau tegalan. Nah, penetapan pajak tanah ini didasarkan pada klasifikasi kesuburan tanah masing-masing. Tanah dibedakan menjadi 3 kelompok. Ya, kesuburannya terbaik, sedang, dan kurang subur. Bagaimana besaran pajaknya? Pajak tanah dibedakan menjadi tanah ditarik atas 3 kelompok, ya, subur, sedang, kurang subur. Nah, bagaimana besaran pajaknya? Tanah dibedakan menjadi 2, sawah sama tegalan. Sawah yang subur panennya adalah setengah hasil panen. Sawah yang subur pajaknya adalah setengah hasil panen. Yang sedang 2/5 hasil panen. Yang kurang subur 1/3 hasil panen. Bagaimana dengan pajak tanah tegalan atau tanah kering yang tidak ada irigasinya? Ini dibedakan menjadi 3 tadi klasifikasinya, ya, subur, sedang, dan kurang subur. Tanah tegalan yang subur pajaknya sebesar 2/5 hasil panen. Sementara yang sedang pajaknya adalah 1/3 hasil panen. Yang kurang subur adalah 1/4 hasil panen. Bagaimana cara penarikan pajaknya? Dan ditarik dalam bentuk apa? Raffles sebetulnya menghendaki pajak tanah itu ditarik dengan sistem dengan uang tunai. Tapi ini nanti menimbulkan masalah, ya, karena salah satunya adalah penduduk belum mengenal sistem uang dalam ekonomi pedesaan saat itu tahun 1812, belum mengenal sistem uang dan lebih banyak sistem barter. Bagaimana pelaksanaannya? Raffles menghendaki pajak tanah itu ditarik secara langsung perorangan. Padahal selama ini, ya, dalam sistem penyerahan wajib, ya, petani menyerahkannya itu tidak secara perorangan tapi secara per desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sistem pajak tanah, ya, pertama-tama dilakukan percobaan penetapan pajak tanah dilakukan secara per distrik di Banten. Tahun 1813, pajak tanah dilakukan secara per desa. Tahun 1814, penetapan pajak tanah diambil secara perorangan. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya tidak sesuai dengan ide dasar pajak tanah, ya, yaitu menciptakan kemakmuran bagi petani, mendapatkan pendapatan pemerintah yang mantap. Hasilnya timbul kericuan, timbul kesulitan.
Kenapa? Ya, karena kondisi di tanah jajahan di Pulau Jawa agak berbeda dengan di India. Raffles itu menerapkan pajak tanah karena tertarik dengan ide itu di India, keberhasilan ide pajak tanah di India. Pelaksanaan pajak tanah menimbulkan banyak kericuan, penyelewengan, dan korupsi. Nah, apa faktor penyebab kegagalan itu? Pertama, belum ada pengukuran luas tanah yang tepat di tanah koloni. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang pun masih susah ini. Kemudian, kepastian hukum dalam hak milik tanah belum ada. Hukum adat masih kuat. Dalam konteks ini, Raffles mengendaki perorangan, pajak itu perorangan. Padahal tanah-tanah yang ada di tanah koloni sebagian besar, hampir 100% atau 90%, itu adalah tanah desa, tanah adat. Sehingga akan menimbulkan kesulitan ketika mau ditarik dengan pajak tanah secara perorangan. Berikutnya yang saya kemukakan di bagian awal, penduduk belum mengenal ekonomi uang dan susah mendapatkan uang tunai. Ini menimbulkan permasalahan. Kenapa? Ya ini sampai sekarang. Ini akibatnya karena penduduk belum mengenal ekonomi uang dalam konteks uang sebagai alat tukar. Maka penduduk petani dalam konteks ini selalu mengalami kesulitan ya ketika mereka tidak menjual hasil panen, dan ini terus berlangsung sampai sekarang. Apa? Mereka ingin membutuhkan uang tunai secepatnya sehingga mereka menjual hasil panennya dengan harga yang murah karena mereka dikejar untuk membayar pajak. Nah, dalam beberapa kasus, bahkan banyak kasus, ya, banyak desa-desa yang terpaksa menggadaikan tanahnya pada pihak ketiga. Ya, karena apa? Mereka memburu uang tunai. Terakhir, faktor kesulitan yang terakhir adalah petani. Kaitannya yang bagian dengan faktor keempat adalah petani susah untuk mendapatkan uang tunai. Karena mereka belum begitu mengenal sistem ekonomi uang. Mereka belum mengenal uang sebagai alat tukar. Akibatnya apa? Mereka sering menjual, tadi sudah saya katakan, mereka menjual hasil panen dengan harga murah karena mereka terburu untuk mendapatkan uang tunai guna membayar pajak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sistem pajak tanah yang diperkenalkan oleh Raffles. Ya. Raffles adalah seorang pembaru, dia seorang liberal. Ya, pajak tanah ini sebetulnya merupakan bagian dari sistem liberal yang dia perkenalkan, yang dia yakini di dalam mengelola tanah jajahan. Raffles memperkenalkan sistem pajak tanah karena ia ingin menggantikan sistem penyerahan wajib dan rodi yang dilakukan oleh VOC yang dianggap memberatkan petani dan memberikan peluang penindasan kepada petani. Dia menggantikan dengan sistem pajak tanah yang dianggap lebih baik karena keberhasilan sistem itu di India. Tanpa Raffles menyadari ada perbedaan kondisi sosial ekonomi antara Jawa dan India. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.